Oke, sebelum nanti kita membahas masalah tugas, masalah kelompok, kemudian nanti juga ada hari libur, apakah mau diganti atau tidaknya, mungkin kita masuk ke materinya dulu, nanti dari situ kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oke, sip. Oke, ini salah satu mata kuliah perancangan yang ada di semester 7. Jadi kalian setidaknya mengambil, di semester ini mengambil beberapa mata kuliah perancangan. Kemudian, apa sih bedanya dengan yang lain? Dengan instrumentasi atau dengan otomasi. Sebenarnya embedded ini ada di perpotongan keduanya. Jadi kalian nanti aplikasinya bisa ke otomasi, bisa ke instrumentasi. Ini materi yang akan kita bahas selama setengah semester. Jadi rencananya dari awal minggu ini sampai sebelum UTS itu saya memberikan materi, meskipun materinya sebenarnya sudah kalian dapat semua di mata kuliah sebelumnya. Baik di mikroprosesor, kemudian sensor, lalu aktuator juga setidaknya dibahas di sensor dan transducer. Kemudian protokol data ini paling tidak juga sudah dibahas di jaringan komputer dan mikroprosesor. Lalu RTOS, ini pengenalan, karena RTOS sebenarnya itu sudah yang advance, tapi pengenalan kalau nanti kalian memerlukannya saat kerja nanti. Lalu masuk ke desain sistem embedded. Nanti kita lihat apa sih desain langkah-langkahnya kalau top down atau bottom up seperti apa. Itu nanti sesaat sebelum UTS. Nah, setelah UTS, jadi UTS sampai UAS, itu diisi dengan kerja kelompok. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan diskusi di akhir ya, karena selama tahun lalu, karena online sepenuhnya kuliahnya, mata kuliah perancangan sistem embedded ini setengah semester akhir, jadi setelah UTS itu diisi dengan mendesain, kemudian jatuhnya ke implementasi sistem yang didesain. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, setelah UTS itu kerja kelompoknya biasanya di lab, saya pinjam lab elektronika, kemudian kalian mengerjakan apa yang telah didesain. Mau diskusi, mau mengerjakan, baiknya ini gimana nanti hasil akhirnya sistemnya. Nah, cuma di semester ini, kalau tidak salah ada wacana setelah UTS kuliahnya offline ya. Kuliah ke kampus. Iya, Bu. Nah, ini nanti saya serahkan ke kalian. Terus terang saya tidak bisa offline, jadi saya memilih online karena saya komorbid, belum bisa divaksin dan sedang dalam masa terapi sekarang. Jadi kalau kalian nanti mau offline, mau diskusi pengerjaannya, kalau mau di rumah masing-masing silakan. Kalau misalnya mau di kampus, nanti saya kontak prodi untuk mekanismenya. Apakah dibolehkan untuk mengerjakan di kelas atau di lab? Meskipun nanti harus bergantian, tidak boleh semuanya masuk ke kelas atau ke lab. Oke,
Untuk nanti kita lihat sebelum tahap pendesainan dan pengerjaannya, kalian juga harus mengajukan proposal dulu. Nanti kita lihat apakah layak, maksudnya layak di sini bukan layak tidak seperti tugas akhir. Jadi layak harus ada kebaruannya, bukan. Tapi layak enggaknya, maksudnya sanggup nggak untuk diimplementasikan? Keburu nggak dalam waktu 7 minggu saja untuk mengimplementasikan sistemnya? Kita masuk ke pengenalannya, langsung ke materinya. Kita lihat dulu sejarah dan gambaran umum dari sistem embedded. Sistem embedded ini adalah device yang memiliki komponen hardware dan software dengan fungsi untuk mengerjakan satu fungsi saja. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya sistem embedded ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Meskipun ada juga nanti sistem embedded karena fungsinya tertentu dan hanya device-nya kecil, satu sistem yang utuh itu bisa kita sebut sebagai sistem embedded. Tapi secara umum, sistem embedded adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kemudian, sistem ini atau device ini tidak boleh diprogram oleh user. Jadi, user penggunanya tidak boleh memprogram mengutak-atik secara bebas. Jadi, harus diprogram oleh developernya. Nah, kemudian kerjanya, interaksinya minimal dengan manusia atau tanpa interaksi sama sekali. Karena hanya fungsi tertentu, kalau misalnya memang ditujukan untuk melakukan fungsi sesuatu terhadap manusia, itu dibolehkan, tapi interaksinya minimal, maksudnya hanya kontak sedikit saja, tanpa boleh diprogram secara bebas oleh penggunanya. Kemudian ada karakteristik tambahannya. Sistem embedded ini operasinya diharapkan reaktif. Jadi, jangan sampai reaksinya terlalu lambat. Dia harus reaktif, kemudian terbatas kemampuannya. Jadi tidak, karena dibatasi oleh ini, definisi ini tadi. Fungsinya terbatas. Kalau dari sejarahnya, sistem embedded ini diawali dari device komputasi elektromekanikal. Jadi di awal-awal dulu, komputer yang paling awal yang sudah ditanami elektronik ini sudah disebut sistem embedded. Seperti ENIAC, Enigma, dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangannya, sistem komputasi ini kemudian bisa diperkecil ukurannya, jadi yang tadinya satu ruangan penuh bisa dikompres ukurannya menjadi seperti ini. Setelah itu, tapi ini masih dalam menggunakan fungsi elektromekanikal. Jadi masih ada mekanisnya untuk komputasi yang ini. Perkembangan selanjutnya, masuk ke era sistem embedded modern. Ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan prosesor, baik mikroprosesor, kemudian komputer dalam bentuk yang kecil yang bisa berfungsi seperti komputer tapi mini, yaitu microcontroller, atau bentuk digital signal processing, atau peripheral yang programmable. Dari sini, sistem embedded makin berkembang
hingga menjadi yang sekarang banyak digunakan juga oleh kita. Itu sistem embedded kontemporer. Kalau kita lihat sehari-hari, kita sebenarnya sudah menggunakan banyak aplikasi sistem embedded. Yang ini aja deh. Music player. Masih ada yang pakai MP3 player atau iPod? Jarang dipakai sih Bu. Tapi masih punya? Ada Bu. Ada. Aduh, sebentar. Ini siapa mau buka pintu? Kemudian kamera digital. Ada yang punya khusus? Atau mengandalkan smartphone sekarang semuanya? Sudah tidak kepake Bu, kalau yang bukan yang Canon Bu ya, tapi yang kamera yang kotak-kotak kayak gitu Bu. Oke. Meskipun masih ada juga ya yang senang dengan apa? Instax, Fuji, Polaroid itu juga masih ada yang senang. DVD player ini sepertinya sudah meninggalkan semua sekarang, apalagi dipercepat dengan adanya pandemi ya. Jadi sekarang kita mau nonton film, kalau yang senang ke bioskop mungkin lebih senang ke bioskop, tapi kalau yang kurang senang nonton atau agak menghemat sedikit, sekarang sudah banyak fasilitas Netflix misalnya, atau Disney Hotstar, Mola, dan lain-lain. Kemudian ini set-top boxes, ini sebentar lagi mau nggak mau kita akan pakai ini. Yang TV-nya masih analog, karena siaran TV nanti diharuskan digital, mau nggak mau kita kalau nggak mau beli TV baru, ini pasti pakai set-top boxes ini. PDA, ya ini sebenarnya sudah tercakup semua sekarang di smartphone, PDA, kamera, music player. Kalau dulu, ya personal digital assistant itu ada sendiri. Meskipun sekarang ada beberapa orang yang masih senang menggunakan terpisah dari smartphone-nya, supaya tidak terganggu. Dan lain-lain. Smartphone juga sekarang sebenarnya masuk ke sini, ke consumer electronics. Meskipun fungsinya sudah advance, jadi sudah ada beberapa sistem embedded yang ditanamkan di smartphone untuk membentuk satu fungsi utuh smartphone. Kemudian contoh lain misalnya untuk elektronika medis. Misalnya untuk aplikasi monitoring pasien, kemudian sistem pembedahan, lalu untuk imaging, diagnostik secara imaging, kemudian stetoskop elektronik, dan lain-lain, atau mungkin yang juga sudah dibuat oleh kakak-kakak kalian waktu tugas akhir kemarin, seperti pengukur suhu untuk tunanetra, dan lain-lain. Kemudian otomasi remote atau jarak jauh. Ini contohnya untuk smart home atau intelligent building, tapi fungsinya tidak keseluruhan, tapi masing-masing. Misalnya hanya untuk pengaturan panasnya, untuk mengatur ventilasinya saja, atau mengatur air conditioning-nya saja, atau ketiganya, tapi terpisah dari misalnya untuk mengatur home appliance atau peralatan
rumah tangga, misalnya peralatan dapur sendiri, lampu sendiri, mesin cuci sendiri, atau vacuum cleaner sendiri. Kemudian meter untuk utility itu juga bisa diatur, dan ini termasuk dalam sistem embedded. Di dunia industri juga banyak ternyata sistem embedded yang terpakai. Misalnya untuk sensor, tapi sensornya yang smart. Kemudian controller, tapi untuk tugas atau fungsi tertentu. Lalu masalah networking-nya, misalnya dari satu mesin ke mesin lain, atau dari satu blok manufaktur, mesin-mesin manufaktur, ke kontrol pusatnya. Kemudian kontrol proses itu juga sendiri. Kemudian untuk aplikasi otomotif, ini contohnya misalnya kontrol untuk sasis, lalu untuk bodi dari kendaraan, untuk masalah keamanan, security-nya, atau misalnya kalau di kereta api, masalah power-nya. Untuk aplikasi militer atau aerospace, ini contohnya misalnya sistem satelit, lalu radar, sonar, untuk masalah navigasi. Navigasi itu ini sendiri sistemnya. Kemudian sistem untuk monitoring cuaca. Lalu untuk telekomunikasi, ini juga banyak kita pakai. Router, switch, bridge. Bridge ini jembatan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Kemudian smartphone atau cellphone dan smart device. Lalu otomasi, ini juga sudah kita temukan banyak di sekitar kita, misalnya mesin fotokopi, mesin fax, ada yang masih pakai nggak? Nggak ada Bu, sampai sekarang juga nggak tahu cara menggunakannya seperti apa Bu. Oke. Oke. Di rumah saya sempat pakai sebelum ayah saya mengenal email. Sekarang karena email sudah bisa pakai beliau, kemudian WA juga ya, fungsinya agak-agak mirip dengan email kalau bagi ayah saya. Jadi mesin faxnya sudah nggak dipakai lagi, karena ini juga mirip seperti mesin fotokopi sebenarnya, atau mesin scanner yang kemudian bisa di print, itu mirip-mirip seperti itu. Cuma datanya data dari seberang, dari pihak lain. Nah ini sering ngadat nih kalau mesin fax seperti mesin fotokopi saja. Jadi kadang, atau seperti printer, kadang lagi buru-buru kertasnya ngejam, atau tiba-tiba tintanya habis, kita nggak tahu, karena mesin fax biasanya udah agak-agak lama, jadi kita nggak tahu kondisi tintanya sudah habis atau belumnya. Lalu printer, scanner, peripheral yang multifungsi, smart card, ini contoh-contoh untuk otomasi. Nah, dari sini kita bisa melihat, mengelompokkan untuk aplikasi sistem embedded, maaf, itu bisa kita lihat terbagi menjadi 2 kategori untuk masalah penggunaan dan ukuran. Ada yang penggunaannya khusus
tertentu. Jadi satu sistem, satu device itu untuk satu fungsi saja. Misalnya ini industrial robot, lalu receiver GPS misalnya, kamera digital, DVD player, dan lain-lain ini. Satu lagi yang masuk kategori satu device atau satu sistem itu punya beberapa sistem embedded. Misalnya ini mesin cuci, untuk masalah pengaturan putarannya saja, masalah pengaturan kalau yang sudah otomatis memberikan sabun banyaknya air saja itu sendiri. Kemudian ini untuk satu network seperti ini, misalnya ada satu sistem device audiovisualnya saja, kemudian printernya sendiri, kamera digitalnya sendiri, monitornya untuk tampilannya itu sistemnya sendiri. Tapi ini membentuk satu sistem yang utuh. Kemudian rumah, kalau sudah masuk ke smart building atau intelligent building, ini juga sudah tidak hanya satu sistem embedded, tapi sudah beberapa yang nantinya bisa dikontrol oleh satu sistem embedded utama untuk pengendalian atau monitoring sistem secara keseluruhan. Atau misalnya di kereta api atau di subway, untuk masalah misalnya ngatur buka tutup pintunya, ngatur kecepatannya, monitoring. Jadi tidak hanya masinisnya saja yang bisa melihat, memonitor, tapi ada juga sistem monitoring supaya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa dianalisis penyebabnya apa saja. Dan ini juga aplikasi yang ini tapi yang lebih luas lagi untuk networking. Nah, kemudian nanti kita akan melihat kategori. Jadi kalau ini dari masalah satu device, satu sistem embedded, atau satu device beberapa sistem embedded. Ada juga yang kita akan melihat dari level kesulitannya untuk memproses fungsinya. Jadi ada yang nanti sederhana, ada juga yang kompleks. Kompleks di sini karena berkaitan dengan prosesnya yang kompleks atau berkaitan juga dengan keselamatan nyawa manusia. Ini nanti akan kita lihat. Kita masuk dulu ke struktur sistem embedded. Sistem embedded itu komponen pembentuknya ada dua, hardware dan software. Nah ini karena rata-rata sudah pernah atau sedang KP, jadi pasti ini kalian sudah berpengalaman, baik memegang hardware-nya maupun memegang software-nya, menangani masalah software-nya. Keduanya harus bekerja berdampingan, membentuk satu fungsi yang utuh, sehingga nanti kalau diberikan input akan bekerja output-nya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk set komponen hardware-nya, ini termasuk masalah CPU-nya atau processing unit-nya. Nah, biasanya bukan dalam bentuk CPU yang besar-besar komputer utuh, tapi kita sudah bisa menggunakannya dalam bentuk microcontroller. Kemudian, selain itu juga masalah transducernya. Kemudian untuk software-nya,
Software di sini biasanya sebagai firmware-nya, dia yang memberikan fungsi ke hardware-nya. Dan nanti akan terbagi software-nya menjadi beberapa. Ada yang level rendah, ada yang level tinggi. Nah, ini untuk komponen hardware-nya. Biasanya terdiri dari port komunikasi, tentu saja untuk komunikasi antar device dengan luar, kalau misalnya perlu maintenance, atau antar komponen pendukungnya. Kemudian masalah user interface-nya, apakah user dibolehkan menyentuh atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, paling yang diperlukan adalah tombol reset atau fungsi tertentu, tombol tertentu untuk developer saat melakukan maintenance atau perbaikan. Tapi kalau bagi user interface, apakah perlu ditanamkan tombol untuk melakukan sesuatu atau hanya display saja? Lalu sensor dan aktuator elektromekanikal kalau diperlukan. Kemudian data converter, ini berkaitan dengan konversi data dari transducer, baik sensor atau aktuator, ke prosesornya. Kemudian masalah untuk diagnosis dan komponen yang redundan. Nah, jadi kalau misalnya device-nya nanti ditemukan masalah, itu setidaknya harus ada port atau interface yang memudahkan untuk melakukan diagnosis. Di mana sih letak kesalahannya? Kemudian untuk komponen redundan, kalau misalnya aplikasinya nanti tidak terlalu advance, tidak terlalu kompleks, masing-masing komponen cukup satu saja tidak masalah. Tapi kalau yang sudah agak membahayakan nyawa manusia, misalnya, ini kita mau nggak mau harus menempatkan beberapa komponen redundan berulang untuk fungsi yang sama, supaya nanti kalau salah satu ada masalah, komponen yang lain masih bisa melakukan fungsi dengan benar. Kemudian untuk sistem support sistemnya, baik sumber dayanya, catu dayanya, lalu manajemen komponennya, atau misalnya generator frekuensi clock-nya, dan subsistem pendukung lainnya. Nah, misalnya ini kalau sudah dibentuk dalam satu device yang utuh untuk sistem embedded, komponen hardware-nya, ini contoh saja, misalnya seperti ini. Ada bagian processing-nya, CPU, kemudian memori untuk penyimpanan data, kemudian port dan device komunikasi, lalu ada ADC-DC misalnya untuk konversi data dari sensor dan aktuator ke prosesor. Kemudian masalah user interface, apakah misalnya perlu tombol atau keypad, atau hanya cukup display. Kemudian subsistem yang dikhususkan, misalnya memerlukan tambahan FPGA. Kemudian ini dari interkoneksi ini, misalnya ada satu khusus jalur yang diperuntukkan untuk diagnosis dan testing, kemudian support untuk sistemnya, baik catu dayanya, clock-nya, timer, dan lain-lain. Nah, komponen software, nah ini baru kelihatan nih, ini terbagi menjadi 3. Ada
yang diperuntukkan untuk tugas sistem task, jadi memecah software aplikasi menjadi beberapa software yang lebih kecil. Ini biasanya terlihat kalau sistemnya besar, kemudian terbagi menjadi beberapa sistem embedded, atau satu sistem device yang kecil, tapi di dalamnya memerlukan misalnya beberapa sensor. Nanti softwarenya untuk masing-masing sensor atau masing-masing aktuator itu tersendiri. Kemudian untuk software yang berikutnya, nah ini yang kadang kita tidak menggunakannya karena sudah ada kemudahan untuk programming microcontroller. Jadi untuk sistem kernelnya ini sudah dibuat oleh pabrikan microcontrollernya atau mikroprosesornya biasanya. Tapi kita juga bisa mengatur kalau misalnya device yang kita buat ini memerlukan beberapa memori misalnya atau device I/O, CPU dan lain-lain. Di ini kita atur tersendiri. Jadi kalau ini lebih ke tugas dari sistemnya, kalau yang kernel ini lebih ke manajemen masalah memori, device I/O, CPU dan lain-lain. Kemudian ada lagi komponen software yang terakhir, ini yang menangani service, di rutin untuk service. Jadi bagian dari kode yang memberikan fungsi pada sistem resource, atau nama lainnya adalah device drivernya. Ini misalnya kalau yang terlihat ya, yang sensor ultrasonic, itu sebenarnya kita memberikan kalau men-trigger untuk pembacaan ultrasonic, men-trigger sinyal burst sebesar 40 kHz, kemudian memberikan waktu ke transducer untuk memancarkan gelombang ultrasonik lalu menangkap kembali. Ini sebenarnya kodenya kita sebut rutin untuk service dari sensor ultrasonik itu. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram blok, untuk komponen software kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Jadi sistem kernel yang mengatur sebenarnya manajemen dari dalaman controllernya, kemudian misalnya sistem embeddednya bisa melakukan beberapa tugas, tugas 1 sampai tugas ke N. Ini ada request service-nya harus seperti apa nantinya. Setelah diolah, kemudian nanti diberikan service-nya, output-nya berupa service 1 sampai service ke M. Lalu kita masuk ke klasifikasi sistem embedded, tapi di sini yang dilihat adalah dari masalah sistem embedded yang kecil, terdistribusi, dan performa tinggi. Untuk sistem embedded kecil ini contohnya misalnya sistem monitoring untuk tekanan ban. Jadi kalau untuk kendaraan yang sudah bagus, yang harganya juga sudah lebih mahal, biasanya ada sendiri sistem monitoring untuk tekanan ban. Jadi kalau ada masalah ban bocor, itu bisa diatasi. Dulu waktu saya kuliah S1, kebetulan dosennya juga pembimbing S1 dan S2 saya dulu ya, Pak Kus Prasapta, Multijarsa atau biasanya dipanggil Pak Sony, itu pernah cerita. Waktu saya mengambil mata kuliah, waktu itu saya belum ada sistem embedded, di perancangan sistem instrumentasi secara umum. Nah, beliau mencontohkan pernah ada
ibu-ibu bawa kendaraan, kebetulan sudah malam, kalau nggak salah di depan ITENAS, tiba-tiba bannya bocor. Kemudian mau nggak mau, supaya aman, akhirnya minggir ke hotel yang di dekat Jalaprang, Yeheskiel ya kalau nggak salah. Karena khawatir kalau perjalanan diteruskan, karena sudah malam, takutnya ada begal waktu itu. Nah, waktu itu baru saja, saya lupa itu tahun 2002 kalau nggak salah kuliahnya. Waktu itu baru saja diusulkan sistem monitoring tekanan ban ini. Jadi kalau ini dipasang di kendaraan, kemudian bannya bocor, misal tertusuk paku, itu kemudian bisa ngisi angin sendiri sampai ke daerah yang aman, benar-benar aman. Nah, ini termasuk sistem embedded yang kecil karena hanya satu fungsi. Kemudian microwave oven controller ini juga satu fungsi. Ya sebenarnya untuk memanaskan saja, tapi yang diatur waktunya, kemudian kecepatan putar dari ring microwave-nya. Kemudian controller untuk toaster, apakah ingin yang bukan yang mekanik ya, apakah nanti ingin rotinya, hasilnya, panggangannya secoklat apa atau segosong apa. Kemudian controller untuk mainan elektronik misalnya. Nah, kemudian klasifikasi yang berikutnya adalah sistem embedded yang terdistribusi. Ini biasanya yang sudah terkoneksi dengan beberapa device lain atau beberapa jaringan, terhubung dengan jaringan. Misalnya untuk video prosesor, ini tidak cukup berdiri sendiri, jadi harus terkoneksi. Video game controller, ini juga terkoneksi karena paling tidak kita memainkan game itu tidak sendiri, tapi pasti ada lawan, meskipun pihak lawannya apakah teman kita, atau saudara kita, atau dari konsolnya sendiri. Lalu data logger, network processor, ini adalah contoh untuk sistem embedded terdistribusi. Lalu yang terakhir, sistem embedded performa tinggi, misalnya flight controller, misal guidance system, spacecraft navigation system. Nah, kenapa performa tinggi? Karena perlu keakurasian dan kepresisian yang sangat tinggi. Kebayang nggak kalau ini flight controller, akurasi dan kepresisiannya rendah, tentu penumpangnya, nyawanya tidak bisa dijamin. Atau ini, sistem pemandu misil. Kebayang nggak kalau misalnya misilnya arahnya kemana-mana? Nggak akurat, melenceng 1 mili di titik awal, kalau ditembakkan berpuluh-puluh kilo, itu hasilnya bukan 1 mili lagi melencengnya. Kemiringannya bukan 1 mili lagi, bukan 1 derajat lagi. 1 derajat tapi melencengnya bisa jauh. Nah, ini mesti hati-hati. Kemudian untuk spacecraft, ya pesawat ruang angkasa, kalau keakurasian dan kepresisiannya rendah, yang berbahaya nyawanya bukan hanya yang ada di pesawatnya saja, tapi yang di bawah juga. Yang meluncurkannya juga akan terkena dampaknya. Bukan cuma dimarahin, tapi misalnya pernah dengar kasus
saya lupa namanya, Challenger, pesawat ruang angkasa, ulang-alik Challenger. Pernah, Bu. Nah, iya, itu meledak tapi masih di atmosfer bumi. Yang meninggal semua. Yang di bawah, untungnya karena sudah agak tinggi, untungnya ya, ini orang Indonesia nih masih bisa bilang untungnya. Jadi yang di bawah tidak terlalu terdampak. Paling masalah polusi, masalah pecahan ledakannya. Tapi kalau meledaknya masih di bawah, itu mau nggak mau satu area apa namanya, Cape Canaveral ya, itu bisa habis semua. Termasuk nggak cuma petugas yang meluncurkan, orang-orang NASA, tapi waktu itu setiap meluncurkan pesawat ulang-alik, pasti banyak wartawan di daerah situ. Jadi kalau misalnya meledaknya masih di bawah sekali, yang terdampak wartawan juga akan kena. Masyarakat umum yang ada di sekitarnya juga bisa kena. Nah, dari klasifikasi, kemudian kita ingin mengenal ini, siklus kehidupan desain embedded. Nah, ini sistem embedded mengikuti siklus, seperti siklus kehidupan. Siklus, maaf, ada masalah dilahirkan sistemnya, masalah desain, masalah perkembangan, pertumbuhan, kemudian sistemnya sudah matang, kemudian kalau sudah matang, nanti ada masa-masa decline. Sudah ditolak karena sudah obsolete atau sudah kuno, tidak bisa terpakai lagi. Tapi nanti akan balik lagi ke siklus kelahiran ini. Nah, misalnya ada satu kebutuhan, kemudian ada kesempatan di awal. Nah, dari sini, karena adanya kebutuhan dan ada kesempatan, kita turunkan spek sistemnya, maunya seperti apa. Nah, ini kalau kalian nanti tugas akhir bisa dipakai ini, siklus yang ini, dan ini terpakai juga di industri manufaktur ya, untuk yang consumer electronics. Kalau speknya sudah bisa kita turunkan, bisa kita daftar apa saja, masuk ke konsep fungsinya. Maunya seperti apa, fungsinya nanti khususnya seperti apa. Setelah itu kita lihat tadi kelayakannya. Maksudnya kelayakannya bisa nggak diimplementasikan? Sulit atau tidak untuk diimplementasikan? Kalau misalnya oke, bisa diimplementasikan, masuk ke tahap desain manufakturnya. Nah, dari sini, sebelum diproduksi dalam jumlah banyak, ini harus dihitung volume marketnya. Kira-kira kalau produksinya nanti hanya 100 misalnya, harganya harus berapa, keuntungannya berapa. Kalau misalnya lebih banyak jumlahnya yang diproduksi, misalnya dari skalanya 100 sampai 10.000. Kalau 10.000 nanti keuntungannya seperti apa, tapi risiko produksinya seperti apa, biaya produksinya seperti apa. Nah, kalau sudah dihitung, masuk ke tahap produksi, kemudian setelah diproduksi, masuk ke tahap diiklanin device-nya, diiklanin barangnya, lalu dilepas ke pasaran. Kalau diterima di pasar, tentunya harus ada maintenance-nya. Nah ini, mungkin yang gampang, smartphone sekarang. Kalau kalian beli HP,
tapi tidak ada layanan maintenance kalau ada kerusakan. Apa yang kalian lakukan? Bisa diterima nggak seperti itu? Atau laptop? Kalau misalnya tidak ada layanan resmi dari manufakturnya. Misalnya ini, HP saya ini baru-baru aja rusak. Rusaknya maksudnya dicasnya bisa seharian dari pagi sampai saya ngajar waktu hari Senin kemarin itu jam 1, hari Rabu jam 2 saya ngajar. Itu saya ngecas HP dari jam 7 pagi sampai jam 2 kurang. Nggak penuh. Hanya mentok di 89%. Naik sempat sedikit 90, turun lagi. Nah, saya kebingungan. HP sekarang kan baterainya nggak bisa kita utak-atik seperti yang dulu-dulu. Jadi kita nggak bisa ganti sendiri. Mau ke vendor resminya, kebetulan HP saya Asus, sudah hengkang dari Indonesia. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Ya ini yang sulitnya ya, kalau vendor layanan resmi hengkang dari negara kita misalnya. Atau laptop saya yang kemarin Dell, nah Dell juga sudah pergi dari Bandung, di Jakarta juga sudah terbatas. Saya nggak bisa update Windows, begitu update, saya force close, malah jadinya rusak, nggak berulang-ulang terus. Yang akhirnya mau nggak mau, nggak bisa maintenance. Mungkin ujung-ujungnya lem biru ya, kalau yang kesel lempar beli baru, tapi nggak dilempar banget ya. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai, misalnya untuk laptop saya ambil hard drive-nya, jadikan hard drive eksternal untuk backup data. Ya meskipun sayang juga nggak bisa dipakai lagi. Nah ini, maintenance ini yang perlu diperhitungkan. Biasanya manufaktur itu melihat kalau yang hengkang dari satu negara, itu kemungkinan penggunanya sudah beralih ke pesaing-pesaingnya. Mungkin kalau kita lihat sekarang ya, untuk masalah smartphone, oke, ini maaf kalau saya nanya merek-merek dari smartphone kalian. Pada pakai apa sekarang? Trennya. Realme Bu, kebanyakan Bu. Oke. Realme, Xiaomi, atau masih satu pabrikan juga ya dengan Oppo, Poco ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, dari Cina Bu. Dia sudah dikuasai oleh pihak ini. Huawei juga agak, padahal sama-sama dari sana tapi agak-agak turun ya, sudah turun ya di sini. Mungkin kalau yang pangsa pasarnya tinggi, bukan pangsa pasar tinggi, maksudnya pangsa pasar yang ngarah ke kelas yang lebih atas, ya seperti Samsung, iPhone, tapi itu ngarahnya ke kelas-kelas tertentu. Tapi bagi yang kebanyakan, yang kelas menengah ke bawah, ya seperti saya tadi yang Asus, itu sudah hengkang karena masalah itu, sudah kalah oleh pabrikan Realme, Xiaomi tadi. Nah, dari sini kalau misalnya masih bisa bertahan, melihat pangsa pasarnya masih bisa dikejar, meskipun
masih ada pesaing, ini harus dilakukan evolusi. Jadi dari tahap yang ini, maintenance ini juga ditampung. Kira-kira masalahnya apa sih dari konsumen? Biasanya kerusakannya apa aja? Atau keinginan konsumen apa aja? Nah, ini kemudian dilakukan evolusi untuk masalah upgrade device-nya. Nah, misalnya sekarang smartphone yang sekarang, trennya apa sekarang? Kalau dilihat dari bentuk, apakah ngejar yang besar atau yang kecil sekarang? Menurut saya Bu, ukuran sih yang besar tapi layarnya bezelnya yang tipis-tipis Bu sekarang. Iya Bu. Oke. Kemudian apa lagi? Sekarang pada berlomba-lomba apa nih? Smartphone. Kamera bisa 5G Bu. Oke, ya, kamera 5G. Cepat enggaknya? Perlu enggak? Perlu Bu. Untuk apa biasanya? Main game Bu. Gaming Bu. Gaming. Nah, itu. Ini yang kelihatan sekali di siklus ini sebenarnya HP ya. Cepat sekali dan terlihat sekali. Nah, dari sini setelah dilakukan upgrade, ya sekarang karena kebutuhan kamera makin perlu yang jarak jauh, yang panorama, wide lens, kemudian untuk aplikasi makronya, untuk yang supaya bisa ngambil gambar namanya bokeh ya. Nah itu nggak cukup cuma hanya satu lensa saja, tapi sudah dipasang beberapa. Nah, cuma di tahap upgrade ini juga perlu diperhitungkan cost-nya, biayanya. Biaya pasti naik kalau sudah dilakukan upgrade. Nah, cuma dilihat nih, kalau cost-nya terlalu tinggi, nah ini tadi, seperti kasus Asus tadi, yang terus hengkang dari sini. Jadi mereka bertindak seperti retirement dan mencari pasar di negara lain. Atau misalnya ada HP yang fungsinya sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Dia harus diganti yang lebih baru. Makanya sekarang banyak keluar ini deh, Xiaomi deh. Tiap 6 bulan sekali kan ya ngeluarin yang baru. Iya betul Bu. Nah ini, karena seri yang sebelumnya kalau di-upgrade tapi dengan nama yang sama, ya sudah tidak bisa memenuhi. Jadi lebih baik ganti dengan seri baru. Di yang lama, ya sudah biarkan saja. Atau seperti iPhone misalnya, sama juga kenapa keluar. Saya nggak tahu sekarang iPhone serinya seri apa. Terakhir 12 atau 13 ya, saya nggak tahu. Itu kenapa yang lama-lama, yang akhirnya tidak disupport lagi OS-nya, karena itu nantinya dibiarkan untuk tidak bekerja dengan sendirinya. Ya sama seperti laptop saya kemarin yang Dell. Karena sekarang untuk update Windows itu kaitannya dengan hardware, dengan SSD, sementara yang Dell saya itu masih pakai HDD, jadi ya tidak bisa support. Jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya nantinya semuanya akan beralih ke yang lebih baru. Yang maintenance-nya lebih mudah bagi mereka,
dan kemudian juga mengikuti perkembangan. Nah, ini kalau sudah tidak bisa diperbarui lagi, masuk ke masa penggantian replacement, nanti balik lagi ke sini. Ada kebutuhan, ada kesempatan. Nah, yang kelihatan tadi masalah kamera di HP, di smartphone. Balik lagi siklusnya. Oke, nanti kita lihat tahun depan atau 2 tahun lagi yang terlihat jelas smartphone perkembangannya seperti apa nih. Apalagi yang baru yang ditanamkan ke smartphone. Kalau smartphone sebenarnya saya dari dulu nunggu Google Ara ya, tapi sayangnya dihentikan proyeknya karena pasti kalau jadi Google Ara ya diprotes oleh semua pabrikan smartphone di dunia. Karena kita enak nih tinggal copot, misalnya kameranya pingin ganti yang lebih canggih, tinggal copot, tinggal plug lagi, tancepin lagi, tinggal pakai. Ganti prosesor juga tinggal main copot, tinggal kita pasang sendiri. Nah, itu yang ada juga yang akhirnya dihentikan karena masalah dengan pesaing lainnya. Ini sistem embedded ini mungkin nanti kalian akan belajar kalau misalnya kalian terjun ke industri kira-kira seperti ini, tapi mohon maaf saya nggak bisa sharing untuk masalah nanti penghitungan masalah market volumenya, marketnya, kemudian masalah keuntungannya nanti kira-kira seperti apa. Karena itu ada sendiri yang bisa membantu sebenarnya dari pihak teknik industri. Jadi kalau kalian ingin nantinya misalnya membentuk startup sendiri, produksi sesuatu, nggak akan bisa berdiri sendiri dari elektro sendiri, tapi harus bergandengan dengan bidang ilmu yang lain. Oke, dari yang siklus desain embedded ini kita masuk ke batasan desainnya. Batasan desain sistem ini biasanya terpatri ke masalah-masalah ini. Masalah fungsionalitasnya, masalah biaya, performa, ukuran, lalu daya dan energi, time to marketnya, lalu masalah maintenance-nya. Bisa di maintenance atau tidak. Ini kalau masalah fungsionalitasnya, ini kaitannya dengan kemampuan sistem untuk bekerja sesuai fungsi saat didesain. Lalu untuk cost-nya, jadi biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan satu sistem embedded itu misalnya sumber yang diperlukan untuk memahami, jadi untuk memahami sistemnya nanti seperti apa, itu ada biaya sendiri. Untuk biaya desain juga ada, biaya produksi, biaya maintenance-nya, dan juga jangan lupa biaya untuk membuangnya. Mungkin ini yang agak terabaikan selama ini ya, untuk membuang sistem embedded, yang jadinya timbul masalah sampah elektronik. Ya, nggak cuma yang ada di daratan atau di laut yang kita pakai sehari-hari. Kemarin Olimpiade Tokyo kemarin itu sampah elektroniknya akhirnya dimanfaatkan untuk komponen yang mengandung emasnya itu diambil, diekstrak emasnya untuk medali emasnya. Tapi ya bagian-bagian lainnya kita nggak tahu pengolahannya seperti apa.
Yang di luar angkasa juga sama, sampah elektronik, meskipun istilahnya berbeda, namanya debris, sampah-sampah satelit yang sudah tidak terpakai, itu sudah banyak juga. Di ini yang masih menjadi masalah, karena pengolahan sampah elektronik itu besar ternyata biayanya. Kini kalau kalian nanti misalnya membuat startup, terus melakukan konsep, nanti kalau sudah tidak bisa terpakai, silakan dikembalikan ke kami supaya nantinya bisa diolah lagi. Mungkin kalau yang kelihatan bukan ke masalah sistem embedded ya, kalau untuk masalah ini, cost atau biaya untuk pemahaman, desain, produksi, dan masalah buang hasil akhir yang tidak terpakai. Ada yang pernah dengar body shop? Ini maaf saya agak ininya ke arah kosmetik. Sabun badan, Bu. Ya, iya, sabun juga ada. Oke, kalau yang di Indonesia, saya nggak tahu sekarang ya, karena sekarang sistem sudah online. Kalau sebelum pandemi, masih bisa ke tokonya. Kalau kita member, itu kalau sudah habis botolnya, misalnya shampoo atau sabun, atau apapun parfum, itu bisa kita datang ke tokonya, kita bawa botol kosongnya. Mereka nampung untuk nanti memang akan dipakai ulang. Nah, konsep itu yang di Indonesia ya. Kalau yang di negara aslinya, kebetulan yang konsepnya mirip untuk menangani masalah lingkungan, itu tidak hanya Body Shop, ada juga merek lain, Lush, LUSH. Kita memang nggak harus ke tokonya untuk bawa botol kosongnya, tapi mereka karena sistem di sana sudah dari pembuangan sampah itu sudah langsung dikelompokkan, oh ini punyanya Body Shop, oh ini punyanya Lush, oh ini punyanya merek apa. Jadi itu memang akan dipakai lagi botol-botolnya. Nah ini yang masih masalah untuk elektronik, masih belum bisa seperti itu sepenuhnya. Ya kadang sampah elektronik di rumah kalian ada banyak nggak? Ada nggak TV lama yang udah nggak kepake masih disimpan? Monitor lama yang masih disimpan? Ada, Bu. Mau dipakai nggak bisa, mau dibuang bingung ya? Iya Bu, ayah saya sentimental Bu, jangan dibuang katanya kenangan. Kalau itu beda lagi, kalau masa sentimental. Iya, kadang ada yang seperti itu juga. Ya di rumah saya juga. Iya, monitor komputer pertama kami masih ada. TV, TV untungnya sudah dibuang, tapi saya nggak tahu ayah saya dulu buangnya kemana ya, atau dikasihkan ke orang gitu. Mungkin dipakai, dibenerin, saya nggak tahu. Tapi memang ya, selain masa sentimental, ada juga kesulitan, kita bingung buangnya kemana. Ini aja deh, HP. Bangkai HP dari yang awal, dari yang belum masa-masa smartphone, sampai yang sekarang udah ada berapa di rumah saya. Mau dibuang, bingung buangnya kemana. Kemudian kita beralih ke masalah performa. Ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan sistem untuk bekerja sesuai fungsinya dan tepat waktu. Jadi jangan sampai kita inginnya sistemnya kerjanya
orde misalnya 1 milisecond, ternyata performanya nggak baik, lambat jadi 3 milisecond. Nah itu mesti hati-hati. Lalu ukuran ruang fisik yang diperlukan oleh sistem. Inginnya sistemnya nanti kecil atau sebesar apa? Lalu daya dan energi. Nah, ini energi yang diperlukan sistem untuk bekerja sesuai fungsinya. Yang sekarang dikejar biasanya pemakaian energinya seminim mungkin. Kalau HP biasanya inginnya ngecasnya secepat mungkin. Iya nggak? Betul, Bu. Kalau bisa kita pakai HP bisa untuk seharian kalau ngegame, tapi ngecasnya cukup sejam aja. Ada juga yang gitu. Ini perlu diperhatikan. Jadi sekarang yang penggunaan daya dan energinya besar itu sudah mulai ditinggalkan. Lalu time to market. Ini adalah waktu yang diperlukan sistem dari masa pembuatan konsepnya sampai dilepas ke pasar. Lalu maintainability, di kemampuan sistem untuk tetap berfungsi selama mungkin ini, tapi harus didukung oleh layanan service dari developernya juga. Nah, mungkin kita lihat lebih detailnya masalah fungsionality. Ini untuk pengujiannya, jadi saat menguji sistem bekerja dengan baik atau enggak, sesuai fungsinya atau enggak saat desain, bisa digunakan beberapa metode atau tools. Bisa menggunakan simulasi perilaku atau behavioral, kemudian simulasi level logic dan level circuit. Ini paling tidak kalian juga sudah menggunakan juga sih sebenarnya, baik di misalnya EWB, PSpice dan lain-lain. Kemudian simulasi prosesor, lalu JTAG debugger, lalu emulasi in-circuit, dan tools verifikasi lainnya. Jadi sebenarnya kalian juga sudah paling tidak sudah pernah menggunakan salah satu toolsnya. Untuk cost atau biaya, nah ini gambaran rata-rata biaya yang dikeluarkan dari saat menurunkan spesifikasi sampai siap dilepas ke pasar. Untuk menentukan spek dan desain arsitekturalnya itu kira-kira memakan waktu 3-9 bulan. Lalu untuk tahap planning dan implementasi prototipenya ini memerlukan waktu 12-18 bulan. Kemudian untuk testing dilepas, tapi belum dilepas luas di pasar. Lalu dokumentasinya, desain produksinya itu memerlukan rata-rata waktu antara 9-12 bulan. Jadi kalau misalnya Samsung yang terbaru sekarang, atau iPhone, atau Realme, Xiaomi yang terbaru, ini di launching di sini, ini sebenarnya sudah didesain di paling tidak 2 tahun sebelumnya. Lalu yang berkaitan dengan performa, ini biasanya yang jadi masalah kalau di hardware adalah frekuensi clock-nya. Kemudian arsitektur prosesornya, itu harus diatur-atur. Lalu masalah delay komponen. Di komponen
dari kuliah-kuliah yang dulu-dulu kita sudah tahu ternyata setiap komponen itu punya delay respon yang berbeda-beda. Nah, ini gimana cara mengatasinya? Lalu protokol handshaking ini berkaitan dengan masalah kriptografinya, lalu mode daya rendahnya. Untuk software biasanya yang ditemukan masalahnya atau kaitan masalahnya dengan masalah kompleksitas algoritmanya. Semakin simpel algoritmanya, fungsinya semakin simpel, itu biasanya masalahnya juga relatif simpel. Tapi semakin kompleks algoritmanya, fungsinya semakin kompleks, masalahnya juga semakin kompleks. Lalu masalah penjadwalan task, jadi ini kaitannya yang sudah komponen yang terpasang sudah ada beberapa, nanti kita ngatur misalnya device-nya pakai beberapa jenis sensor. Nanti kita atur kerjanya seperti apa, pengaturan penjadwalan kerja sensor-sensornya. Lalu komunikasi untuk antar tugasnya, ini kaitannya juga dengan masalah penjadwalan tugas. Lalu level paralelismenya. Jika ada beberapa tugas dilakukan secara bersamaan, maksimum bisa tercover sampai berapa tugas. Ini kalau misalnya sensor 3 jenis, apakah masih bisa dihandle dalam satu waktu bersamaan atau enggak. Kemudian daya dan energi, ini isu-isunya atau tantangannya biasanya terkait dengan reliabilitas sistemnya. Kemudian kebutuhan untuk pendinginan. Jadi kadang kalau kita pakai game tadi, HP atau komputer dipakai lama-lama, itu biasanya panas. Nah, gimana sih caranya untuk supaya nggak panas, supaya device-nya nggak rusak, supaya juga kita nyaman pakainya. Lalu desain power supply-nya seperti apa? Apakah perlu yang besar atau tidak? Kemudian ukuran sistemnya seperti apa? Sesuaikan juga. Jadi jangan sampai sistemnya kecil, ukuran catu dayanya besar. Gak seimbang juga kalau dilihat dari ukuran. Jadi usahakan sesuaikan ukurannya. Gak mau kan kita smartphone kita kan inginnya tadi tipis, layar lebar. Nah baterainya kalau besar pasti gak akan kekejar tipisnya tadi. Jadi itu juga harus sejalan ukurannya. Lalu dampak ke lingkungannya. Ini mungkin sudah mulai digalakan sekarang ya. Jadi kalau mau buang sampah berbahaya, sudah ada khusus. Atau kalau saya kebetulan follow Instagram PRFM, itu suka ada informasi. Kan kalau dulu buang kasur di sungai ya, kasur gede-gede lempar ke sungai. Kalau dulu di TV, di berita mungkin kita lihat di Ciliwung seperti itu, ternyata di Bandung juga sama. Nah sekarang kalau ingin membuang sampah seperti itu, kebetulan PD Kebersihan Bandung sudah melayani, jadi kita tinggal kontak mereka, nanti mereka yang akan ambil. Untuk sampah berbahaya juga sudah ada beberapa seperti pengumpulan sampah baterai. Itu kan baterai sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan, karena ditanam di tanah juga akan meracuni tanah sekitarnya. Tanaman juga akan tidak baik. Dan baterai itu sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke produsennya untuk diolah lagi, dibentuk lagi jadi baterai yang baru sebenarnya bisa.
dan juga tidak mengurangi risiko dampak lingkungannya. Nah, tantangan atau isu-isu ini bisa diatasi dengan desain hardware yang benar, desain software, atau juga dengan teknik manajemen daya. Nah, ini mungkin kalian sudah dapat semua nih, yang ini juga sudah dapat di mudah-mudahan ya, saya nggak tahu isinya di Catu Daya Elektronika, di manajemen powernya seperti apa yang lebih baik. Kemudian ini kaitannya dengan time to market, ini biasanya revenue-nya, kemudian ini waktu. Nah, ini kalau dulu di kurikulum yang lama sekali, saya yang masih dapat, itu kebetulan ada mata kuliah ekonomi teknik. Jadi kita cuma nggak langsung ke masalah ini ya, jadi kita lebih, dosen-dosen dari TI, kita lebih diminta menghitung umur umur alat atau perangkat, atau ya misalnya benda mati di kantor, kira-kira nanti tahun kesekian itu harganya masih sama atau tidak. Nah, kalau kalian mau mendiskusikan ini, atau saya nggak ingat, kalau nggak salah ekonomi teknik juga pernah ditawarkan untuk jadi mata kuliah pertukaran antar prodi. Kalau misalnya ada yang memerlukan, bisa ngambil ke TI. Jadi dan kalau kalian menemukan kasus, time to marketnya dari bulan ke-0 sampai nanti dilepas ke pasar, sampai mendapatkan keuntungan itu berapa banyak, ini ada penghitungan waktunya. Ini yang saya nggak bisa bantu banyak di sini, karena ada yang lebih expert untuk penghitungan time to marketnya. Kemudian masalah reliabilitas dan maintainabilitas, ini biasanya berkaitan dengan masalah corrective action, jadi membetulkan kesalahan-kesalahan atau failure di sistem. Nah, ada yang bisa dilakukan dengan aksi ini, korektif. Kalau misalnya perangkat kita rusak, kita bawa ke layanan servis, dibetulkan di sana. Ada juga yang menanamkan kemampuan adaptive action. Jadi, sistemnya meskipun ada kerusakan atau meskipun lingkungannya berubah, itu bisa tetap beroperasi. Nah, ini yang terlihat ada di flight controller, sistem pesawat terbang. Mereka biasanya sistemnya nggak hanya tunggal, paling tidak ada 3 di satu sistem utama yang dipakai, kemudian sistem yang kedua biasanya bekerja bersamaan dengan sistem utama. Kalau nanti salah satu sistem, kemudian ada sistem ketiga yang mengawasi, tapi nanti kalau 2 sistem tadi salah satunya yang rusak, sistem ketiga akan membackup. Jadi kalau nanti sistem 1 dan 2 dua-duanya rusak, masih ada sistem ketiga. Kenapa? Karena kaitannya dengan nyawa manusia. Lalu ada juga perfective action. Jadi ini aksinya dilakukan dengan peningkatan sistem saat regulasi atau persyaratannya bertambah. Nah, ini contohnya yang 5G sekarang. Jadi
ini deh, sebelum 5G masih 4G. Tuhan saya dulu pas pergi sekolah keluar itu masih 3G. Nah, sampai di sana sudah ada 4G belum diluncurkan, tapi HP smartphone sudah 4G semua karena regulasinya sudah berdengung beberapa tahun sebelumnya. Jadi smartphone dari luar nih, dari Asia terutama, waktu itu saya pakainya Sony ya. Kemudian yang dari Eropa daratan itu sudah mendukung untuk 4G karena di beberapa negara selain Inggris itu sudah diberlakukan. Nah akhirnya setelah Inggris siap regulasinya, baru SIM card-nya di-upgrade. Kalau HP sudah nggak masalah. Ini juga berlaku sekarang nih, yang di Indonesia sekarang untuk 5G. Jadi sistem smartphone-nya sudah ada yang ditingkatkan, sudah ada yang mampu untuk 5G, meskipun tidak semua wilayah tercover oleh layanan 5G. Kemudian aksi preventif, nah ini aksi untuk mengantisipasi dan mencegah kondisi yang bisa berkompromi dengan fungsi sistem. Lalu ini paling untuk pendahuluan. Untuk mata kuliah ini, komponen nilainya saya ambil 5. Ini nanti kalian bentuk kelompok. Ini tugasnya bukan tugas individu. Kalau individunya nanti saya lihat ini seperti ini. Kalian bentuk kelompok, nanti silakan usulkan ingin mendesain dan mengimplementasikan apa. Sebelum UTS, ini kira-kira 2 hari sebelum UTS supaya saya bisa baca isinya. Kalian kumpulkan proposalnya per kelompok. Gini, bobotnya 20%. Kemudian saat UTS, ini biasanya saya minta presentasi per kelompok ya, untuk melihat kelayakan tadi maksudnya bisa diimplementasikan atau enggak. Nih, di sini bobotnya 20%. Setelah itu, tugas implementasinya 20%. Ini nanti yang kalian rundingkan apakah mau diimplementasikan device-nya atau cukup sebatas simulasi seperti tahun lalu. Ini saya lihat jadi nanti setelah UTS ada 7 minggu, itu nanti saya tanya selalu progresnya. Selama 7 minggu itu, ini masuk ke sini, bobot 20% ini. Jadi kalau kemarin yang online itu saya tanya progresnya setiap minggu, dan juga kadang ada yang presentasi nih, saya masih di tahap ini, kalau ada masalah didiskusikan. Masalahnya di sini, kira-kira seperti apa solusinya. Kalau misalnya akan diimplementasikan, jadi bukan simulasi, kalau dulu di lab, saya melihat langsung berkeliling ke setiap kelompok. Masalahnya di mana? Sudah sampai tahap apa? Diskusinya seperti apa? Apakah bisa bekerja sama antar anggota kelompoknya atau tidak? Nah ini nanti silakan kalian rundingkan. Yang jelas kalau ke sayanya itu online, jadi kalian melaporkan ke saya progres setiap minggunya nanti. Kemudian setelah diimplementasikan, kalian buat laporan kerjanya. Nah ini laporannya saya beri
bobot 20%. Nah, setelah itu untuk UASnya itu presentasi dari hasilnya, hasil implementasinya. Dari laporannya seperti apa, hasilnya seperti apa, sesuai tidak dengan rencana awal. Karena yang tahun lalu itu ada yang tidak sesuai karena masalah library simulatornya. Dia ada yang nggak ada, akhirnya beralih coba ganti ke komponen lain. Coba ganti ke device yang lain. Dan kalau yang offline dulu sebelum pandemi, itu juga ada yang usulannya apa, hasil akhirnya juga ada yang beda karena masalah, ternyata komponennya, range-nya, kerjanya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi berubah. Nah, paling ini untuk yang pengenalan sistem embedded. Saya share lagi. Bentar ya. Ini terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Untuk proposal perancangannya, kira-kira seperti ini outline-nya. Jadi dibagi menjadi 6 bagian. Yang bagian pertama ini lebih ke permasalahan apa sih yang kalian temukan. Kemudian ya seperti latar belakang, lalu ingin membuat apa, gambaran umumnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, cara kerja sistem secara umumnya seperti apa, lalu kalau sudah ketahuan misalnya batasan masalah atau batasan perancangannya, silakan dimasukkan. Dari situ diturunkan spek sistemnya, kemudian turun ke arsitektur sistem dan softwarenya. Softwarenya kalau di proposal masih dalam diagram alirnya. Kira-kira nanti dari cara kerjanya, speknya turun jadi seperti apa. Di sini komponen yang dipakai apa saja, blok-bloknya apa saja. Kemudian jangan lupa, karena tadi ada tahap dari proposal sampai pelaporan akhir, masukkan timeline pengerjaannya. Di proposal, minggu UTS, kemudian 7 minggu pengerjaan, dan UAS. Jadi total 9 minggu, itu silakan dimasukkan ke sini. Perencanaannya seperti apa, lalu perkiraan biayanya seperti apa. Nah, ini untuk latihan. Kalau kalian nanti ada yang terjun ke manufaktur, mau nggak mau, dua ini, timeline pengerjaan dengan perkiraan biaya ini harus ada. Atau yang ingin membuat startup sendiri, ini juga paling tidak ada. Atau kalau perlu untuk KP atau tugas akhir, nah ini tugas akhir di proposal biasanya sudah diminta timeline pengerjaan tugas akhirnya dari proposal sampai sidang TA. Nah, kalau perkiraan biaya ini biasanya tidak diminta, tapi untuk kalian sendiri. Misalnya saya harus menghabiskan budget maksimal segini, jangan sampai lebih, misalnya seperti itu. Kemudian, kalau ini yang laporan pengampu terlihat. Terlihat, Bu. Oke. Nah, pertemuan kita ini setiap hari Jumat ya, Jumat pagi. Cuma nanti saya lihat di tanggal 24 Desember ini sudah libur. Nah, ini saya serahkan ke kalian, apakah perlu ada pengganti atau enggak? Atau cukup kalian pakai waktunya untuk ya 1 minggu itu
mengerjakan saja tanpa dilaporkan ke saya nggak masalah, atau perlu pertemuan. Itu saya serahkan ke kalian. Nanti bisa, karena masih lama ya, 24 Desember, jadi nanti setelah UTS mau mengabari saya juga boleh. Nah, ini pertimbangan aja ini. Kemudian kelompok, 17 orang ya. Nah, ini silakan kalian rundingkan sekelas. Kalau tahun lalu itu satu kelompok 2 orang. Tahun sebelum-sebelumnya juga, kecuali sebentar. Tahun lalu 2 orang, tahun sebelumnya ada yang 3 orang karena jumlahnya ganjil, yang satu nggak mungkin sendirian. Jadi ada yang satu kelompok yang 3 orang. Nah, ini terserah kalian apakah satu kelompok mau 2 orang atau mau 3 orang. Karena ini 17. Kalau 2 orang, berarti ada 8 kelompok. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang. Tapi kalau satu kelompok 3 orang, berarti cukup 6 kelompok. Tapi ada satu kelompok yang hanya 2 orang saja. Jadi silakan dirundingkan. Oke, paling itu dari saya. Oh ya, untuk saya share ini kalau gitu ya. Nah, ini untuk buku, kalau kalian perlu tambahan bacaan, silakan bisa diklik di e-learning ada. Lalu slide yang hari ini juga sudah ada, outline proposalnya juga sudah. Untuk slide yang berikut-berikutnya ini masih saya perbaiki dulu ya, jadi nggak langsung saya upload sekaligus. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat contoh proposal dari yang tahun lalu, kemudian yang tahun-tahun sebelumnya itu saya ambil yang beberapa. Yang tahun lalu saya ambil semuanya. Ini silakan kalau kalian memerlukan contohnya. Kemudian karena, oh ya, saya kembali ke sini. Sudah tahu kan ya kalau mahasiswa sekarang punya kewajiban untuk publikasi? Betul, Bu. Betul, Bu. Syarat yudisium, Bu ya. Syarat yudisium ya. Mungkin untuk beberapa yang sudah punya publikasi nggak masalah ya, seperti Arbi, George, itu nggak masalah. Nah, yang lain, kalau misalnya kalian, karena nanti ini jadi masalah juga, nih ada pembimbing TA yang tidak membolehkan TA-nya dipublikasi dulu, misalnya. Jadi gini, syarat kelulusan, syarat yudisium harus ada publikasi. Kalau yang sudah punya nggak masalah, tapi yang belum, itu nanti harus ikut diseminasi. Diseminasinya TA-nya. Tapi ada juga yang tidak membolehkan, jadi KP-nya. Nah, kemarin, karena saya melihat kasus yang kemarin, banyak kebingungan juga. Yang KP-nya juga bagian dari TA, jadi bingung cara ngekatnya gimana. Ini mungkin waktu yang tahun lalu, cuma akhirnya anaknya ngambil yang KP-nya sih, akhirnya bisa.
Cuma ini kalian bisa mencoba membuat sistem embedded. Kalau kalian mau menguji dengan benar, nggak cukup, nggak harus banyak-banyak pengujiannya, tapi sudah jadi, itu bisa kalian masukkan nama kalian sendiri saja, karena kalian membuat satu kelompok. Silakan kalian masukkan bisa ke jurnal. Kalau misalnya karena tidak ada kebaruannya, bisa kalian masukkan ke jurnal pengabdian masyarakat misalnya, atau ke ikut seminar. Jadi yang penting dipublikasikan. Jadi nanti kesananya kalau mau enteng, nggak ribet masalah diseminasi, bingung KPTA-nya yang mau dimasukkan yang mana, silakan. Bisa dari sini. Ini kemarin saya sempat menawarkan yang Silvi, kebetulan tugas embedded-nya identifikasi wajah dengan masker saat pandemi. Tapi kemudian jadi agak-agak bingung karena nggak cuma dipakai di tugas embedded, tapi dipakai juga oleh rekan kelompoknya dan juga dipakai untuk lomba. Jadi saya nggak tahu kesepakatannya seperti apa, jadinya akhirnya ke KP. Tapi kalau kalian mau mempublikasikan dulu sebelum masa tugas akhir, setelah ini selesai, bisa kalian buat artikelnya, masukkan kemana, itu lumayan meringankan waktu nanti diseminasi. Itu saya serahkan lagi ke kalian, terserah. Namanya nama kalian, saya jangan dimasukkan, karena saya hanya memfasilitasi aja di kuliah ini. Jadi, kalau ini kan nantinya karya kalian. Ya. Paling itu aja sih, karena ada peraturan-peraturan baru ya, jadi saya menyampaikan aja kemungkinan kemudahannya aja untuk nanti masalah peraturan publikasi. Oke, paling itu dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada, recordnya saya hentikan sekarang.